Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami tim PKRS PKU Muhammadiyah Bantul. Oke, pada kali ini kita akan memberikan tema pada perbincangan kita yang hari ini itu bertajuk tentang asiknya mengasihi si kecil. Oke, mitra sehat PKU yang berbahagia. Di sini nanti kita akan berbincang-bincang dengan konselor ASI dari PKU Muhammadiyah Bantul. Kita sambut, ya inilah Mbak Dewi, Mbak Sulistia Dewi, Sarjana Sains Terapan. Beliau adalah bidan di PKU Bantul yang bertugas di Bangsal Nifas, betul Mbak Dewi? Bangsal Anissa. Apa kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Oke, sehat-sehat ya Mbak Dewi? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, tetap ada distancing ya kita ya Mbak Dewi, karena di pandemi ini dan kita masih pakai face shield supaya kata Master PPI PKU itu untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan. Oke. Baik. Di sini karena hari ini adalah memperingati Mbak Dewi, memperingati Pekan ASI sedunia. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang tentang ASI ya. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang ASI. Nah, di sini kita judulnya adalah asiknya mengasihi si kecil. Nah, mengasiknya mengasihi. Kalau kita berbicara tentang mengasiknya, asik itu kan kayaknya hubungannya dengan senang ya Mbak. Senang, ya, bahagia ya Mbak. Senang dan bahagia. Oke. Senang dan bahagia. Menurut Mbak Dewi, seberapa senang atau apa sih keuntungan dari seorang ibu yang memberikan ASI kepada buah hatinya, sehingga ini nanti sekalian untuk prolog Mbak Dewi untuk tentang ASI ini. Nanti selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Mbak Dewi dari mitra sehat. Ada pertanyaan. Nanti di sini pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelumnya kita akan melihat prolognya Mbak Dewi dulu ya tentang pentingnya ASI untuk buah hati atau keuntungan apa sih dari ibu ketika dia memberikan ASI kepada buah hatinya. Begitu. Monggo Mbak Dewi. Ya. Terima kasih Mbak Lia. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Mitra sehat dari PKU Muhammadiyah Bantul ya. Pada kesempatan kali ini kita memang sedang melaksanakan memperingati Hari Pekan ASI sedunia ya. Ini yang namanya iya. ASI Pekan ASI ini aja sampai kita rayakan sedunia ya Mbak Dia ya. Berarti kan begitu pentingnya ASI itu untuk si bayi dan ibunya ya. Dengan tema asiknya mengasihi si kecil ya. Asik berarti tadi Mbak Dia sudah di awal sudah mengatakan kalau asik itu berarti kan senang ya. Semua ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti mempunyai rasa senang ya, senang dan bahagia ya. Dalam memberikan ASI itu kita kan memang salah satunya itu memang harus ada asik itu dari diri sendiri, dari diri kita dulu, rasa asik dulu ya dari. Jadi kita senang dulu, kita senang dulu dengan kehadiran si kecil ya. Kita senang, kemudian kalau dengan rasa senang itu kan nanti kita akan semangat untuk memberikan ASI. Betul ya. Jadi kita memang harus yang pertama itu senang, kemudian optimis ya. Yang kedua itu optimis kalau bisa kita itu bisa memberikan ASI sampai 6 bulan minimal. Iya, 6 bulan itu untuk ASI eksklusif. Gitu ya. Ya. Kemudian untuk pemberian ASI sendiri ini kan kita sudah di rumah sakit kita PKU Muhammadiyah Bantul ini sudah benar-benar menggalakkan ASI eksklusif ini. Ya, pemberian ASI eksklusif. Jadi kita sudah langsung melakukan rawat gabung dengan ibunya. Kemudian langsung segera memberikan ASI-nya supaya segera memberikan ASI-nya. Jadi dari awal untuk persalinan normal itu kita kan sudah ada IMD namanya. IMD apa itu IMD? IMD itu inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini ya. Bukan menyusui. Bukan menyusui ya. Apa? Menyusu. Menyusu. Iya. Ternyata selama ini kita salah ya. Kadang saya menerjemahkannya menyusui. Jadi beda menyusu dengan menyusui berbeda ya. Kalau gimana beda itu? Inisiasi menyusu dini. Jadi menyusu itu kan si bayi ini ada usaha untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi ini ceritanya subjeknya ini adalah si bayi ya, si bayi yang mencari
ASI kebutuhannya, Iya, kebutuhan jadi dari dasarnya. awal memang sudah secara alami ya oleh Iya. yang kita kan ya, Iya. kita bisa hamil, kemudian kita bisa melahirkan. Iya, betul. Insya Allah pasti kita bisa memberikan ASI dan si bayi juga bisa menyusui ibunya. Jadi Iya. dari awal setelah begitu bayi lahir, kemudian kita bersihkan dulu. Iya. Kemudian sambil setelah dibersihkan, setelah bayinya sehat, bugar, menangis ya, Iya. jadi mukanya juga kemerahan, terus sehat bayinya, kita langsung melakukan IMD tadi. IMD tadi. Mbak Dia sudah IMD. Oh iya, IMD-nya itu kayaknya sudah pernah lihat tapi secara teoritis belum. Coba monggo kalau mau iya. diterangkan silakan. Kalau untuk IMD itu nanti IMD itu kan inisiasi menyusui dini. Jadi supaya ada ikatan dari begitu bayi lahir langsung ada ikatan antara ibu dan bayi ya. Oh, ikatan jadi ya. si bayi juga tidak dipakaikan baju, Iya. ibunya juga tidak. Oh, jadi sentuhan skin Iya, to skin ya. skin antara ibu dan Iya. bayi. Jadi nanti bayi ditaruh di dada ibu dan bayi. Ya. Kemudian dibiarkan si bayi ini mencari puting ibunya. Jadi secara alami nanti si bayi itu akan mencari. Oh gitu ya. Iya. Jadi dia secara refleks dia juga akan mencari kebutuhannya Iya, sehingga iya. diharapkan ke depannya nanti mungkin si anak ini menjadi mandiri. Iya, dalam betul. memenuhi kebutuhan Jadi hidupnya sudah gitu ya. alamiah ya itu Ya, ya. sudah Iya. alamiah ya. Betul Iya. betul. Iya, yang nanti bisa dilakukan kurang lebih minimal 1 jam ya. 1 jam. 1 jam. Iya, kemudian 1 jam dari kelahiran apa? iya, begitu bayi lahir, kemudian kan kita bersihkan, Bersihkan, ya. ya. Terus kita langsung IMD. Oh lah, pusernya segala macam itu masih. Itu bisa untuk pelepasan untuk pemotongan tali pusatnya itu kan sekitar 2 sampai 3 menit. Oh. Ya, jadi kita tunggu dulu supaya kan begitu lahir, kemudian si bayi kan di atas perut ibunya ya. Iya. Ya, terus kemudian kita observasi dulu, kita lihat apakah si bayi ini sudah menangis atau belum. Nah, iya, kalau sudah iya. bayinya kondisinya baik, sehat, sudah menangis keras ya. Iya. Nah, itu kemudian setelah 2 sampai 3 menit baru kita potong tali pusatnya. Ya. Baru kita lakukan IMD. baru dilakukan IMD. Iya. Oke, berarti ini keuntungan untuk bayi ya supaya Iya. nantinya ke depannya harapannya si bayi ini bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Iya. Ya, Jadi- tidak tergantung sama orang lain istilahnya Iya begitu. betul. Dari Nah, IMD itu iya. juga kan bisa menjaga kehangatan dari Kehangatan. bayinya. Dia kan tidak pakai baju ya, Iya. langsung ketemu ditempel di dada Skin to ibunya. skin, Ya ya. kan, ibunya juga sudah langsung memberikan kehangatan ke bayinya. Oke. Jadi begitu lahir bayi kita dipeluk sama ibunya sendiri, kemudian tetap yang atas diselimuti ya, kalau yang atas. Oh ya, tetap. Iya, jadi diselimuti. diselimut begini ya. Iya, Terus jadi nanti yang bayinya tinggal. si bayi juga pakai topi ya Mbak Lia ya. Oh gitu. Iya, Oh, karena kan jadi baru saja lahir, ambil jadi- seperti ini ya, Bu Dewi ya. Iya. Seperti Iya, ini. pakai Oke. ini. Terus nanti Ini memakai topi ya. Memakai Ya, topi, tetap memakai kemudian topi. langsung kita melakukan IMD kalau sambil tidur saat itu ya. Oh sambil duduk. Tidur. Oh tidur lah. Oh tidur ya. Oh ya Iya, ya. jadi mohon maaf ini karena posisinya kalau ibu melahirkan kan sambil tiduran ya. Jadi posisinya berada di tengah-tengah. Oh di tengah-tengah antara dua ini ya. Iya. Antara ini. Oh ya. Oke. Kemudian dia nanti secara otomatis sudah mencari ketingnya. Oh. Iya, dia mencari sendiri Iya. sampai itu benar-benar ada yang bisa menemukan. Jadi nanti dia itu bisa Ditunggu sendiri. sampai 1 jam atau bagaimana? Ya kita tunggu minimal kan 1 jam untuk. Kalau misalnya nih dalam 1 jam si bayi belum bisa menemukan putingnya. Tidak apa-apa. Oh, Yang enggak penting apa-apa. kita sudah kontak dulu dengan ibunya, kan sudah ada ikatan ya. sudah ada ikatan ya tadi untuk menjaga kehangatannya. Iya. Kemudian ada ikatan batin yang erat antara ibu dan bayinya. Iya, gitu. Itu awal dari untuk proses menyusui. Awal dari- Suksesnya oh, iya. pelaksanaan menyusui. Oh, Iya, kita sudah insya Allah sudah melaksanakan ya kalau Oh iya, untuk oh, Pondok alhamdulillah. ya. Berarti Ya, eh, ibu yang mau melahirkan di PKO Bandung nggak usah cemas. ya, Pemberian usah ASI cemas eksekusinya. ternyata di PKU Muhammadiyah Bantul ini para bidan sudah melaksanakan IMD. Iya. Ya, ini keuntungannya bisa membuat bayi menjadi lebih mandiri. Nah, ini yang kedua Mbak Dewi. Ini yang kedua itu tadi kan asiknya menyusui, berarti ini subjeknya si ibu. Iya. Untuk ibu, kira-kira apa sih keuntungannya? Kalau tadi bayinya kan Iya. keuntungannya dia mendapatkan istilahnya Ikatan ya, bonding ya. paling tidak dia ada rasa ya mencari mencari kebutuhannya. Lah untuk ibu kira-kira apa? Untuk ibunya. Ya, keuntungan Ibunya untuk itu si banyak sekali. Ya, tadi yang pertama juga masih Yang pertama itu ada ikatan tali kasih ya Nggih, antara ibu dan ikatan. bayi. Makanya kalau
seorang anak dengan ibu itu pasti nalurinya sangat Nalurinya erat lebih ya. erat ya. Itu. Karena memang ada ikatan. Kemudian yang kedua itu bisa membantu proses pemulihan rahimnya, Mbak Lia. Oh, lah ini Iya, keuntungannya ini. membantu proses pemulihan rahim. Nah, ini yang Iya. penting ya Mbak Dewi ya. Iya. Karena ini misalnya tidak rahim tidak mudah kembali, banyak terjadi perdarahan bisa jadi Iya, gitu ya Mbak iya. Dewi ya. Wah, ini penting sekali Ibu ya. Jadi jangan khawatir kalau melahirkan di PKU karena bidan-bidan kita sudah expert di bidangnya. Ya. Insya Allah. Oke, ya. Iya. Yang ketiga Mbak Dewi, keuntungan Ibu setelah tadi ikatan batin, Iya. mempercepat proses penyembuhan, terus yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga itu ya kita bisa memberikan ASI itu kan bisa sampai maksimal ya. Psikologis Jadi mungkin ada iya, psikologisnya lebih tenang ya. karena Terus si bayi juga nyaman. si bayi nyaman. Iya, Oke. iya. Sehingga mungkin nanti ya harapannya produksi ASI menjadi lebih meningkat Iya, gitu ya Mbak betul Dewi. sekali. Oke, iya. Terima kasih. Oke, mungkin kita akan beralih ke pertanyaan dari netizen ya. Pertanyaan dari netizen. Ini dari Winnie Navia. Oke, dari Mbak Winnie Navia. Assalamualaikum. Waktu menyusui puting luka sampai berdarah, baiknya bagaimana? Oh, ini berarti ibunya tanya ketika dia menyusui dia sering luka putingnya. Ini Iya. kenapa ini Mbak Dewi? Ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini sering sekali ini timbul pertanyaan seperti ini. Baiklah, di sini nanti kami akan membahas tentang puting lecet ya itu Puting ya. lecet, iya. Iya, yang pertama puting lecet itu bisa disebabkan karena posisi bayi dan pelekatannya kurang pas. Posisi bayi dan Pelekatannya. Iya, pelekatan lidah maksudnya atau cara si bayi menghisap. cara si bayi Iya. menghisap. Oh, penting sekali. Oh iya, ini Oke. sebelumnya mohon maaf ya, Yang saya kedua, bawa contoh. contoh. Mohon maaf ya ini ya. Contoh. Ini Ini cuma ada contoh. sebenarnya bukan tidak pornografi ya. Ini Iya, hanya tapi memberikan ini edukasi yang kepada masyarakat Iya. supaya benar gitu loh ketika menyusui, karena banyak dari kita itu mengeluh kadang puting itu bisa lecet, kenapa sih? Nah, ini edukasinya seperti ini. Jadi nuwun sewu karena ini nanti mungkin tersebar, ini bukan pornografi ya. Sekali lagi ini bukan pornografi, kalau ini memberikan edukasi kepada ibu-ibu, kepada bunda-bunda yang sedang menyusui. Monggo, Iya. gimana Mbak Dewi supaya tidak terjadi lecet? Lecet Ini ya. sebenarnya tidak Oke. terjadi lecet dulu Yang ya. pertama itu mudah ya. Kita Oke. sebelum menakai kita harus bersih dulu tangannya ya. Jadi kita oke. semuanya harus bersih dulu Iya, ya. harus bersih dulu ya. Oke. Kita belajar bersama cuci tangan Oke. 6 langkah ya Mbak Lia ya. Oke, cuci tangan Ya, 6 langkah Mbak 6 langkah Dewi ya. Oke. Satu. Ya, kemudian Dua. sini, J, Ya. 3, kemudian 4, oke, 5, 6, 7. 7. Nah, oke, ini 6 langkah ya Mbak Dewi. Ini yang ke-6. Oke, ya. Oke. Itu. Nah, Jadi cuci tangan kita harus bersih dulu. Oke. Kemudian kita siapkan payudara. Mm-mm. Gitu ya. Jadi untuk menyusui nanti kemungkinan untuk yang lecet itu karena apa? Karena si bayi itu hanya menyusui di bagian puting Mbak Lia. Di putingnya aja. Iya. Iya. Iya, sebaiknya untuk menyusui itu di bagian yang sampai ke hitamannya ini. Oh, begitu. Iya, jadi mulut bayi itu masuk si area ini masuk ke mulut bayi. Jadi hitam-hitamnya ini masuk sampai ke mulut Iya, bayi gitu sampai ya. istilahnya bibir bayi yang bawah itu ndower. Iya, tahu ndower nggak Pak ya? Ya, Jadi sampai ya. Iya, sampai dia sampai begitu ya. ngakep itu apa ya Mbak ya? Ya, ngakup semua ya. Pokoknya ini Sampai- masuk semua gitu. Iya, mulutnya sampai masuk kalau semua. bisa mungkin masuk Iya, semua. usahakan Oke. masuk semua. Oke. Kemudian sebelum menyusui juga Oke. kita keluarkan dulu asinya. Iya, ya. aslinya Jadi diperas dulu. Pencet gitu. dulu sedikit. Ya, Nanti kan sedikit. sudah keluar ya. Ada Kemudian keluar. kita oleskan ya. dulu. Oh, kemudian Iya, yang keluar kita itu oleskan dulu ke ya. Area Ke putingnya itu ya. putingnya dan Hmm. di area yang kehitaman ini, Oke, ya. 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 Oh, di atas sekalian di area yang kehitaman Iya. ini. Oh, iya. Karena kan semua nanti yang Mm-mm. diminum kan yang di apa? yang bisa. Susu kan ini ya, Mm-mm. yang Oke. masuk sini semua. Nah, itu untuk salah satunya karena mungkin karena tergesa-gesa ya, setelah bayinya nangis, Bayinya nangis, langsung ibunya, berikan. Iya, giduh langsung ya, kalau Jawanya langsung giduh itu loh. Iya, terus Iya. kemudian untuk menyusui itu saya contohkan aja ya Iya, posisinya saya ya. pegang. Ini gimana? Saya pegangan. Kita posisinya begini ya. Ini kira-kira menutupi enggak ya? Ya, posisi bayi ini perut bayi ini menempel ke perut ibu.
Oh iya. Ini menempel ya sama perutnya ibunya. Ini kan juga setelah tadi IMD kan kontak, ini juga kontak lagi ya. Iya, kontak lagi. Kemudian posisi ini hidung sama putingnya nanti satu garis lurus ya. Hidung sama puting. posisi hidung dan hidung bayi ya, hidung bayi dan mulut, untuk sama hidung, mulut itu satu garis lurus dengan jadi puting gini. ibu. Jadi Posisinya bayinya kayak agak gini. dimiringkan Iya, sebenarnya memang ya. agak miring gini ya. Bayi agak dimiringkan. Iya. Kemudian saya Bu, ini mungkin kalau ada netizen yang terlambat menyaksikan ya, ini tadi adalah teknik untuk menyusui yang benar supaya tidak lecet, karena ada pertanyaan kenapa sih puting itu bisa sampai lecet. Monggo Mbak Dewi. Kemudian tadi ya kita keluarkan dulu putingnya dulu asinya, pencet sedikit, Nggih. kemudian kita oles. Ya. Setelah itu boleh kita ciumkan dulu ya di dekat hidungnya, diciumkan kan supaya merangsang. Ya, supaya merangsang si bayi ini menyusu, karena wah ini kok ada bau ASI ya gitu kan. Bau maksudnya kan. ASI. Ya, ini ada. Ya, Oh, berarti ada saya mau rasa. minum. Iya, Mau dikasih minum ini ini. hanya tambahan ya ini. Kalau hanya tambahan. ya. Jadi bisa juga untuk merangsang si bayi ini menetek. Oh, gitu. Iya, kemudian baru kita masukkan semuanya. Masukkan Terus semua. posisi tangan itu nggak gini. Kan sering kalau melihat ibu-ibu gini ya. Iya, sering Karena sekali kayak memang gini ya. saya dulu juga begini nih. Ya, gini ya. Iya, memang begitu. Ini Iya. kurang benar Mbak Lia. Oh, Iya, gitu. kalau yang benar itu bentuk C. bentuk Kita C. bentuk C. Oh, bentuk lumbrikal kalau kita bilangnya ya, Mbak. Oh iya. bentuk lumbrikal itu memang Bahasanya. pegangannya, Iya. ya, pegangannya betul. Iya, Itu memang lumbrikal. Kita seperti gitu ya. bentuk huruf C ya. Jadi Jadi buat apa yang bawah ini untuk menopang. menopang. Iya, jadi untuk ngepas ke caranya ini. Waduh, cara Bantul ini. Ya, ngepas kayak enggak apa-apa, Iya. kita memang orang Bantul, Mbak. Iya, Saya, Bantul ya. Jadi mungkin lebih masuk kalau pakai bahasa Bantul Iya. ya. Jadi ini berada di bawah. Kemudian yang ini nih bisa untuk ngepas itu tadi apa yang memas. Jempolnya ya. Jadi Jempolnya biar untuk supaya memasuk. masuk ke mulut bayinya. Geng. Ya. Oh, iya. Kalau misalnya kita seperti ini, yang Ya. terjadi apa? Ini areola itu kan kelenjar yang menghasilkan susu yang banyak itu kan di sini, Pak. Nah, jadi kalau di sini malah kita pencet kan. Oh, malah jadi menghambat Iya, ya. jadi menghambat pengeluaran jadi ASI-nya. menghambat produksi ASI Iya, mungkin betul ya. sekali, Oh, Mbak, ya. geng, Jadi geng, mungkin geng. banyak yang belum tahu ini ya, Iya. Ibu ya. Iya, ini banyak yang belum tahu ini. Saya saja profesi kesehatan belum tahu tentang hal ini. Jadi ini penting Iya, sekali iya. Mitra Sehat PKUNJ bahwa ternyata ketika menyusui kita tidak boleh tangan kita berdua begini ya. Iya, jadi tidak kita boleh harus menggunting. Kalau ini kan menggunting ya. posisi Biasanya menggunting kan tidak boleh ya. Iya, kalau dari zaman dulu simbah-simbah mungkin cara menyusui mengajarkannya memang gini begini. ya. Iya, Tapi iya. untuk karena Karena ilmu bertambah, ilmu jadi bertambah. kita seperti ini Betul. ya. Jadi begini ya. Jadi kalau memberi susu begini ya. Oh iya. Sampai lepasin Mbak Dewi. Saking asiknya ya. Oh, saking asiknya bicara-bicara. Oke, Iya, begitu. iya. Jadi itu untuk menghindari lecetnya si puting tadi. Iya, Jadi yang pertama dioles ini tadi, dioles tadi ya. Iya. Dan Dioles. ada tambahan satu lagi. Oh, Mbak iya, Lia. tambahan lagi apa? Untuk puting yang lecet itu bisa diobati dengan ASI ibunya sendiri. Oh, Ya, Masya Allah kan, ya, Masya Allah luar kan. biasa Banyak sekali yang manfaatnya ASI ya. Iya, betul. Iya, jadi boleh kita pencet dulu, keluarkan ASI-nya, kemudian kita oleskan yang di bagian Oles. lecet tadi. Kemudian kita diamkan dulu, diangin-anginkan dulu toh. Jangan ditutup langsung, jadi diangin-anginkan supaya Memang diangin-anginkan kering gitu ya. iya, Kering supaya gitu. meresap dulu. Itu Oh. obat alami. Oh, dari gitu. yang puting lecet tadi. Jadi Mbak Lia. dari diri untuk diri. iya. Obatnya itu dari diri sendiri untuk diri Iya, sendiri. memang juga. Allah itu yang menciptakan sebaik-baik. Luar biasa ya. Iya, oke. Bagus. Begini, jadi sudah terjawab Nje, semoga memuaskan sekali jawabannya ini karena sudah lengkap sekali kenapa sampai sakit putingnya dan bagaimana mencegahnya supaya tidak lecet. Ini tadi sudah diterangkan sama Mbak Dewi ya dengan begitu jelasnya, sehingga nanti harapannya Mbak Winnie Navia ini menjadi lebih jelas. Jadi semakin erat nanti hubungannya dengan PKU Muhammadiyah Bantul ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang kedua Mbak Dewi. Ini dari Hana Sasti. Oke. Adakah waktu yang ideal? Berapa lama atau berapa menit sebaiknya setiap kali menyusui bayi?
Nah, ini nyambung juga ini pertanyaan ya, bagus ya. nyambung Iya, sekali. kita menyusui tidak hanya langsung sekedar begitu bayi nangis kita susuin, terus kita ada telepon, kita angkat telepon, kemudian kita ngerjakan yang lainnya, ditaruh bayinya. Tidak ya Mbak Lia ya. Oh, Jadi kalau memang saya sering saya sambil. nah, itu yang kurang bagus Mbak Lia. Oh, gitu? Iya. Kalau Terus sekarang ada? mungkin karena zaman now ya, jadi kita sudah Zaman now. dengan gadget HP. ini ya. Ya, jadi iya. Saya Kita sering menyusui- lihat ibu-ibu begini, kita menyusui ibunya sambil begini. gini ya. Nah, ya, jadi kita nggak tahu nih kapan apa namanya selesai ini bayi ngapain, kita nggak Ya. tahu kadang. Jadi Ini karena juga asik dengan hal itu. Iya, karena seperti kita Iya. kita menyusui, ini tahunya kita menyusui aja terus kita main HP. Ini si bayi juga merasakan loh ini Mbak Lia. Oh, Iya, begitu ya, tahu Mbak Dewi. Karena Aduh. kalau saya dia kan pengen deket sama ibunya, pengen Kok diperhatikan, dicuekin iya, gitu ya? dicuekin malah mainan HP, terus kemudian kita pasang story apa itu kan si bayi ini juga merasakan. Iya, jadi kurang gitu ya. kurang nanti hasilnya juga kurang bagus ikatan bayi dan ibunya. Iya, jadi ini juga kita menyusui ini juga merupakan salah satu bentuk memperhatikan si bayi, ya kan? Bentuk perhatian dari Iya, seorang perhatian ibu kita. ya. Iya, dengan menyusui ini kan kita lihat wah begitu nikmatnya, ya kan? Iya, Kita betul, bisa betul. menyusui bayinya juga Iya. bisa menyusui dengan baik. Nah itu, iya. Gitu. Kemudian untuk Oke. lama menyusui tadi ya. Lamanya kapan? Iya. Berapa lama sampai mungkin apa sih tanda-tandanya bayi kenyang atau tidak harus kenyang-kenyang sekali atau bagaimana? Oke Mbak Lia, untuk pertanyaan berapa lama? Ini untuk menyusui satu payudara ini paling enggak 15 menit. 15 menit. Oh, oke 10 sampai 15 menit lah. Gitu. Ya, sekitar itu 15 itu kira-kira bayi sudah kenyang. Nanti untuk tanda bayi kenyangnya kan bisa kita sendawakan ya. Oh, disendawakan. Iya. Oh. Jadi nanti dari payudara 1 15 menit, kemudian payudara satunya misalnya belum kenyang boleh yang satunya. boleh yang satunya. Iya. Iya, iya. Iya. Menyambung pertanyaan ini Mbak Dewi, kadang memang sebenarnya ada nggak sih ini mitos atau tidak ya, karena kadang ada bayi yang suka dengan payudara kanan tapi tidak suka dengan yang kiri misalnya gitu, atau suka dengan yang kanan suka dengan yang kiri tapi tidak suka dengan yang kanan, itu gimana itu? Menyambung pertanyaan Itu mitos itu Mbak Lia. oh mitos ya, Iya, sebenarnya karena nggak apa? ada. Karena kebiasaan aja. Oh. Jadi si ibu ini hanya sering memberikan satu payudara. Oh, yang gitu. satunya enggak, karena kan mungkin keku ya. Ya. Kita kan sudah terbiasa seperti ini. Mm-mm. Jadi untuk menyusui itu memang harus kanan dan kiri. kanan dan kiri. Iya, jadi supaya- gantian. Gantian. Kemudian gantian kiri, kanan dan kiri. Karena itu kemungkinan hanya satu aja yang ditetek ke ini ke bayinya. Oh, Iya, gitu jadi ya. hanya kebiasaan terus ibunya juga keku kan. Iya, Makan ini. iya, iya. Yang sini kan nggak terbiasa. Iya. Iya, jadi dia hanya enakan Nggak yang kiri nyaman gitu ya, ya. enakan yang kiri kan karena udah terbiasa megangnya juga enak yang sebelah sini. Kalau seperti ini kan memang agak keku ya kita Oh, ya. iya. Iya. Memang. Tapi memang untuk menyusu memang dianjurkan untuk kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Iya. Ya, oke. Bapak mitra sehat PKU jadi jangan lupa kalau menyusui itu kanan 15 menit. Tadi karena yang ditanyakan adalah berapa menit? Kira-kira 15 menit kiri, 15 menit kanan. Iya. Bergantian ngaten gitu. Iya. Oke. Kemudian setelah misalnya Iya. sudah bayinya sudah kenyang Sudah ya, kenyang. iya kita tetap sendawakan ya Mbak Lia supaya iya. Itu wajib ya, Bu Dewi? muntah. Iya, Hmm. iya supaya ada kosong lambungnya nggak penuh dengan. Oh iya. Iya. Untuk menyendawakan bisa seperti ini ya. Oke. Istilahnya disampirke ya Mbak Lia. Disampirke. Nah, Sampirke pundak gitu ya. Iya. Dan kita pegang sambil kita tepuk-tepuk. Tepuk. Iya. Oh, oke. Nah, ini nanti Mm-mm. si bayi kalau sudah kenyang itu dia akan sendawa ya. Sendawa. Iya, dia akan Oh, iya. sendawa itu. Kayak kita kalau kenyang juga sama gitu. Iya. Iya, sama seperti itu bayi. Lebih lega nanti ya. Iya. Iya. Kalau enggak kita sendawakan nanti biasanya kan perut bayi itu kan masih kecil ya. Masih kecil. Jadi kalau kepenuh dia muntah nanti. Muntah. Oh gitu. Ya sudah, jangan lupa nih mitra sehat PKU ya. Ini jangan lupa kalau setelah menyusui sebaiknya di sendawakan. Iya. Jadi dengan disambar kayak gitu ya. Iya, Atau betul. ditengkurkan bisa. Kalau nggak bisa nyampe ke takut ya misalnya Oh. bisa dimiringkan. Oh dimiringkan saja. Boleh. Oh dimiringkan Iya. saja. Gitu. Oh mungkin bagi pemula ya, ibu-ibu Iya, muda biasanya iya, mamut masih takut ini biasanya, ya, iya. mamut masih kaku untuk begini takut, Iya. dimiringkan juga bisa. Oke. Miring juga bisa. Oke. Mau tengkurupan juga boleh. Tengkurapkan juga Sama, Oke, tetap sama. ditepuk-tepuk punggungnya. Tetap ditepuk-tepuk. Iya. Oke. Oke.
Oke, gitu. Jangan lupa tetap pakai baju ya, bayinya, jadi supaya menjaga kehangatan. Oh iya, oh bajunya. Karena ini setelah nangis langsung diangkat aja TTI. Oh, jadi tetap kedinginan. Ya, karena nangis itu juga mungkin untuk olahraga juga ya. Jadi nggak apa-apa misalnya nangis waktu dikasih baju gitu, nanti habis itu tinggal diminumkan. Kan bayi nangis juga untuk melatih paru-parunya. Ya, betul kan. Respirasinya. Oke, lagi ada pertanyaan lagi nih ternyata. Ini dari @elzara collection. Oke. Ini pertanyaannya, jika saat menyusui puting lecet sampai berdarah, apakah darah berbahaya bagi bayi? Kapan menyusui dilanjutkan kembali? Jadi mungkin ketika lecet itu kan kadang berdarah ya. Akhirnya kita takut, aduh ini jangan keluar darah masuk ke makan bayi. Aduh dilepas atau enggak? Nah ini monggo dia jawab Mbak Den. Ini nyambung yang tadi ya. Nyambung yang pertama ya. Yang pertama. Boleh kita karena ada lecet, tadi kalau kita lihat misalnya masih keluar darahnya, kita hentikan dulu, nggak usah ditetekkan. Tapi tetap harus dikeluarkan asinya tadi. Asinya yang harus dikeluarkan. Karena apa? Karena kalau tidak dikeluarkan nanti akan terjadi bendungan ASI. Yang akhirnya menyebabkan mastitis itu. Iya, itu si ibu sangat sakit sekali kalau luar biasa itu memang sakit ya. Saya pernah mengalami itu. Ya, itu bisa dihentikan dulu, kemudian nekatnya pakai payudara yang satunya. Iya. Kalau nanti sudah sembuh, tidak ada darah yang keluar, boleh kita mulai lagi. Tapi kadang saya pernah melihat Bu Dewi itu sampai sobek gitu Bu Dewi. Itu gimana itu? Apakah tetap memang harus didiamkan atau gimana ya? Karena saya lihatnya aja ngeri ya. Itu memang tadi bisa diobati dengan asinya. Jika memang tidak sembuh ya, bisa kita ke dokter. Ada salahnya juga khusus. Jadi untuk sementara tetap harus dikeluarkan saja, tetapi tidak untuk diminumkan. Jadi menunggu saat gitu atau gimana? Kalau tidak menyusui langsung ya, tidak menyusui langsung si bayi. Jadi asinya dikeluarkan. Kalau tidak ada darahnya kan nggak apa-apa, disimpan, kita simpan. Jadi untuk simpan ya. Jadi tetap diperas, dikeluarkan, disimpan atau diminumkan dengan botol atau sendok mungkin itu ke bayinya. Tapi tidak untuk di sementara tidak untuk dihisap dulu ya. Karena kalau ada lecet yang sangat perdarahan. Tapi kalau yang lecet-lecet ringan masih bisa ya. Masih bisa untuk diberikan kepada bayi. Tetap tadi dikasih asi dulu ya. Supaya licin kan itu. Karena orang sembah dulu itu kan mulut bayi itu kan kasapnya ya. Gitu. Sebenarnya kan karena putingnya itu kan belum sering ditetai, jadi kan asinya kan belum masih banyak kaku gitu ya. Mungkin menambahi ini supaya tidak lecet, apakah ada perawatan sebelum menyusui? Maksudnya misalnya sebelum bayi lahir gitu. Sebelum bayi lahir apakah ada perawatan untuk ini payudara dan puting ini supaya nanti harapannya tidak mudah lecet gitu. Oh iya. Untuk perawatannya itu kan bentuk payudara itu macam-macam ya, Mbak Lia ya. Kalau ini yang bentuk ideal, dia sudah siap untuk menyusui, artinya si puting sudah menonjol ya. Mungkin ada ibu-ibu yang putingnya mendelep ke dalam. Ini banyak sekali, Jadi mitra sehat PKU ini perlu diketahui juga ya bahwa kita harus mengenal diri sendiri. Misalnya bunda-bunda ini ketika kita mau melahirkan atau kita mempunyai keluhan kenapa bayi susah menyusu, kita melihat diri sendiri dulu. Bagaimana sih bentuk puting kita? Itu karena itu berbeda-beda. Mbak Dewi. Jadi selama sebelum kita menyusui, selama hamil kita juga harus mempersiapkan dulu kan, Mbak. Persiapan sebelum kita menyusui itu apa aja. Jadi kan kita siapkan payudara walaupun bentuknya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, macam-macam ya, tapi tetap aja sama itu bisa memberikan asinya. Kecuali tadi yang puting mendelep ya Mbak Lia ya. Jadi putingnya masuk gitu loh. Jadi mungkin kelihatannya hanya aerolanya saja ya. Mungkin kalau di rumah ya sudah sampai di rumah kebingungan karena putingnya karena belum dirawat. Jadi selama hamil itu bisa dirawat. Kalau untuk selama hamil kita nggak boleh ya area puting ini dikasih sabun itu nggak boleh Mbak Lia. Jadi kita membersihkannya pakai air hangat. Lah ini penting sekali. Air hangat kalau secara alami ya. Kalau misalnya mau pakai baby oil boleh, kan kadang ada keraknya itu ya. Itu juga harus diperhatikan.
supaya nanti pas menyusui kan sudah kulitnya bersih ya, bersih, tidak nyumbat juga. Jadi bersihkan, bisa mau pakai minyak zaitun boleh, kalau yang alami ya, BBL juga boleh, tapi setelah itu dilap lagi pakai air hangat. Kemudian selama tadi ya, itu untuk membersihkan ya Mbak? Iya, untuk membersihkan. Tapi kalau misalnya dia putingnya kan ke dalam tuh, mengeluarkannya gimana? Ya, ini saya ajarkan ya. Ini untuk teknik mengeluarkan puting yang masuk itu biasanya untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Kalau di rumah sakit mungkin ada alatnya kayak pakai sepet itu ya, ditarik pakai sepet. Pakai sepet. Ditarik itu. Kalau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah apa ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Pokoknya Allah ini sudah menciptakan semua ini, sudah ada, pasti ada solusinya. Betul. Ini sudah ada puting, ternyata puting kita melecet, kita punya 2 jempol ya. Pakai 2 jempol. Goyang 2 jempol ini Mbak ya. Goyang 2 jempol. Ini untuk mengeluarkan puting ternyata butuh goyang 2 jempol ya. Jadi ini bisa kita tarik ke sini ya Mbak Lia. Ke arah jam 39. Ke arah jam 3 dan jam 9. Iya, kita tarik ke sini. Kemudian ke arah jam 6, jam 12. Oke. Ya. Jam 12. Jangan ditarik ya, ibu-ibu semua ya, bunda-bunda yang ada di rumah. Ditarik. Iya kan, tahunya supaya keluar itu kan ditarik ya. Iya. Ditarik biar keluar. Nah, itu kurang maksimal. Kalau ditarik, kemungkinan dia akan semakin ke dalam. Begitu ya. Jadi ini sekali ini ditarik ke sini ya. Ditarik sampai kemudian atas bawah. Ke atas bawah. Itu biasanya pasti akan keluar itu puting keluar. Soalnya ini sudah sering saya lakukan di rumah sakit kita ya. Iya, saat rawat gabung, ibunya itu masih sesar ya Mbak Lia ya. Jadi kan belum bisa ya. Ini kan kemudian kita bantu. Iya. Oke. Ya, begitu netizen ya. Ini ya untuk cara tadi. Cara untuk mengeluarkan puting yang mendelep lah ya. Ini tambahan lagi ya tadi. Tambahan lagi ya. Luar biasa ilmunya ini Mbak Dewi ini. Jadi tadi pertanyaan dari @elzara collection sudah terjawab ya. Semoga sesuai dengan harapannya. Jadi solusinya bagaimana sih ketika menyusui itu, ketika putingnya berdarah. Oke, masih ada pertanyaan lagi Mbak Dewi? Wah, terima kasih. Iya, ini masih ada pertanyaan ini dari Dina Desi. Wah, ini teman sendiri. Ini Mbak Dina teman sendiri kalau ini. Mungkin Bu Dina pengen lagi ini ya. Kalau tidak dia ingin membagi informasi ya. Informasi yang luar biasa ini kepada para mitra sehat PKU ini. Bagaimana cara menenangkan bayi yang tantrum karena ASI belum lancar? Wah, ini saya pernah mengalami ini. Pernah mengalami. Kalau pengalaman Mbak Lia dulu gimana? Akhirnya saya belikan susu pakai kaleng Mbak Lia. Pakai kaleng ini waktu itu akhirnya saya buka kaleng. Ya, sabar itu Mbak Lia ya. Ya. Karena saking bingungnya ini. Terus mungkin ditambah dari simbahnya, ditambahnya. Nangisnya jadi heboh kan. Ini kan jadinya ya begitulah akhirnya. Sudah terpaksa lah dibukakan kaleng itu tadi. Oke, ini bagaimana caranya menenangkan Mbak Dewi? Terima kasih nih Mbak Dina ya, pertanyaan bagus juga ini. Bayi yang tantrum. Jadi ini sering ada ini banyak di ini bayi dari awal karena belum bisa menyusui ya. Jadi yang pertama itu kondisi ibunya. Kondisi ibunya itu harus tenang. Yang pertama itu harus tenang. Cari posisi yang nyaman ya. Kalau kita menyusui itu nggak boleh harinya gantung Mbak Lia. Begitu. Jadi kakinya harus menumpu, pokoknya menumpu ya. Kalau misalnya porsinya terlalu tinggi bisa dikasih jingklik pakai jingklik itu. Kemudian kalau bisa tempatnya juga yang nyaman, kita bisa sambil sederhana kan nggak capek. Boyoknya kita juga nggak capek. Yang pertama tadi ya kita harus tenang dulu ya. Kadang ada yang si ibunya itu karena bayi nangis saking bingungnya ya, jadi malah tambah bingung, tambah cemas. Nah itu si bayi akan semakin nangis kekejer. Ini yang sering ini terjadi. Jadi kita juga harus bisa memberikan rasa aman ke bayinya dulu. Kan? Jadi intinya dari psikologis ibu dulu ya. Jadi harus tenang, harus ditenangkan dulu. Ini nggak bisa langsung. Kalau ada saya juga pernah punya ini ya,
pertanyaan seperti ini, terus tetangga juga ada yang seperti itu. Jadi si bayi nggak langsung ditetekkan, kita sayang-sayang dulu bayinya itu. Oh, malah disayang-sayang. Iya, Oh, kita sayang-sayang, iya. kemudian kita gini kan dulu, pokoknya dielus-elus, disayang-sayang dulu. Kalau dia sudah lem, baru kita mulai nempel. Iya, nempel. Jadi nggak bisa kalau ini bayinya nangis terus langsung dijajal dia nggak mau. Nggak mau, karena udah terlanjur jengkel mungkin. Iya, ya, jadi kita jengkel. harus kondisi kita harus tenang dulu, Iya. relax. Ya, Kita makanya cari tadi posisi yang aman. Kan D tadi itu ya, kalau sudah rileks maka bayinya maka akan ikut rileks juga gitu. boleh ya. sambil digendong berdiri, digini-gini, sayang-sayang, Iya. boleh kita nyanyikan lagu, atau kita lanjutkan ayat-ayat apa boleh. Iya. Oke. Jadi kondisi tenang, baru bayinya sudah nggak nangis, baru nanti kita mulai menyusui lagi. Oh, gitu. Iya. Terus posisinya tadi ya harus apa? Yang Kakinya ibu sendiri harus rileks ya. harus Ibunya relax, sendiri harus rileks, tidak boleh tegang. Iya, Iya. betul sekali. Ya. Kadang Oke. ada yang teknik menyusui juga ada yang belum bisa loh Mbak ya, belum benar. Jadi dia seperti ini. Maaf ini. Karena tadi sudah dijelaskan yang benar ya Mbak Ya. Dewi ya. Sering banget saya itu melihat seperti ini. Dia menyusui gini. Gini. Jadi bayinya kan nggak enak kayak ini kita Iya. lihatnya nggak enak ya. Iya. Ini kurang benar ya. Jadi untuk Iya, menyusui iya. itu tetap ada ikatan ibu dan bayinya, Oh, tetap kita gitu. pegang. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Si bayi ini selalu merasa dideketan, jadi kan Merasa aman di- ya, merasa iya, aman, merasa di Iya, nyaman lah ya iya. dengan dekatan Ini ini. baru kalau sudah posisinya pas boleh kita mau bawahnya mau dikasih bantal itu boleh. Sekarang kan banyak sekali bantal yang Bantal bulat besar itu loh. Nah, itu iya. juga boleh. Iya. Baru kita seperti ini. Oke. Iya. Oke. Kalau untuk ibu yang mungkin yang kembar ya, Kembar bayi ya, kembar, ada bayi oh, nangis kembar. semua mau menyusui. Nah, kita bisa begini. Jadi nanti mau menyusui dua itu boleh. Oh boleh. Ini sama sini yang satu. Waduh. Oh jadi malah kayak dikempit. Iya, dua semua ini ya? kan jadinya kan ibu sama bayi kan bener-bener ada ikatan juga kan, dipegang, dipeluk Iya. semua. Kadang kalau kembar itu kan kita repot banget kan. Iya. Wah Kalau satu aja udah. kita lihatnya orang lain melihat itu seneng ya, lihat kembar lucu-lucu. Tapi yang kalau punya- iya yang punya itu memang harus luar Jadi biasa, luar harus biasa sabar. super sabar ya. Mm-mm. Nah ini seperti ini. Iya. Bagus. Terus ini mau dikasih bantal juga boleh. Langsung yang bawahnya ini. Onjen Ya, biar nanti enak kiri juga ya. kanan, nanti gini boleh. Mau menyisir dua. Oh iya. Ya, Kalau untuk biar yang enak. mungkin belum bisa, yang sering terjadi ya. Nah, ya. Kadang juga ASI itu memang belum keluar itu Mbak Dewi. Karena saya mengalami itu kebetulan. Jadi Iya. 2 hari itu sampai 2 hari itu ASI tidak keluar. Iya, Nah, kan memang. bayi pasti tantrum. Heeh. Lah ibunya jadi heboh gitu kan Iya. waktu itu akhirnya Sebenarnya mau tidak untuk mau saya bukakan ASI malam. itu mulai diproduksi kan begitu selama hamil trimester 2 itu kan sudah mulai produksi ya. ASI itu. Oh gitu. Iya. Trimester 2 sudah mulai Sudah produksi. mulai itu ya? produksi. Kadang ada yang mau melahirkan tuh sudah keluar ASI-nya sudah ada. Iya. Iya. Mungkin itu yang belum, yang ini belum keluar karena belum dicoba ya. Jadi kan sebelum kita menyusui kan tadi kita pencet dulu. Sering banget nggak seperti itu. Karena ini hasilnya belum keluar gimana, bayinya nangis terus. Setelah kita datangi, kemudian kita lihat dan kita keluarkan, ternyata hasilnya sudah keluar. Kan begitu bayi lahir ini kan dia kebutuhan asinya nggak banyak Mbak Lia. Nggak langsung satu gelas, satu botol itu enggak. Kita cuma kebutuhan asinya itu sedikit sekali, cuma sekitar sekitar apa lereng. Nah, masih segitu. Jadi dia kebutuhannya belum banyak. Terus gitu. si bayi juga masih bisa dengan sampai 2 kali 24 jam. Oh jadi misalnya nih Mbak Dewi, misalnya kepepet ya, kepepet. Ada beberapa ibu yang memang seperti saya waktu itu belum keluar itu hasilnya. Jadi misalnya 2 hari itu dibiarkan saja itu sebenarnya bayi masih bisa bertahan ya? 2 kali 24 jam. Ya, 2 Insya Allah hari masih. 2 kali Iya. 24 jam. Tapi juga kita lihat kondisi bayinya ya. Misalnya bayinya itu besar, 4 kilo, punya riwayat ibunya DBM. Nah, itu kan perlu kita cek. Iya. Nah, kalau di rumah sakit kan kita insya Allah kita
dipantau ya. Dipantau, Iya, ya. juga harus diperhatikan. Iya. Enggak terus semuanya aman ini gitu, nanti kita juga lihat dari itu. Oh gitu. Iya. Jadi Iya. misalnya itu fisiologis, maksudnya nggak ada keluhan apa-apa, 2 hari kepepet gitu, Nggak apa-apa. masih bisa sih, karena bayi masih punya cadangan makanan. Iya, iya. Gitu. Terus itu kan juga sebenarnya dengan tapi jangan terus didiemin Mbak Lia atau nggak ditete'i. Oh kira dino perasaan Surakopo isih Iya. punya cadangan makanan. Enggak. Ya. Oh, iya. Jadi dengan cara si bayi Tetap ini dirangsang menyusu ya. itu, dia akan merangsang produksi. pengeluaran asinya. Iya, merangsang produksi asinya, asi iya. lebih cepat lagi ya. Iya, dengan seringnya menetes. Jadi itu. meskipun tidak keluar, tetap Tete'i diminumkan ya, Iya, tetap terus ditetekkan. Ya, terus supaya ada rangsangan dari mulut bayi ini untuk memproduksi. iya, betul sekali. Iya, Oke. jadi sering menetes itu akan mempercepat pengeluaran asinya. menambah produksi, Iya, mempercepat pengeluaran asinya. pengeluaran asi. Iya, jadi untuk ibu yang habis melahirkan itu ada 2 hormon cinta untuk asi ini. Oh, hormon cinta. Hormon Iya, apa ada itu? 2 ya. Mm-mm. Yang satu itu prolaktin, yang satu oksitosin. Oksitosin. Ya. Prolaktin Ada dan 2. oksitosin. Oh, makanya kita sering mendengar ada pijat oksitosin Iya, untuk betul. memperlancar asi, begitu ya Mbak Dewi Kan ya. setelah bayi lahir kan sudah ada produksi. Iya. Itu yang bekerja nanti hormon si prolaktin ini yang bekerja, dia memproduksi asinya. Prolaktin untuk memproduksi asi. Iya kan Oh, pro Mbak ya. Pro. Pro itu kita ingat aja, oh prolaktin. Pro itu produksi. Produksi. Ya, gitu Kalau ya. oksitosin Oksitosin itu untuk hormon yang memperlancar. memperlancar. Oh, jadi Iya. untuk memproduksi dan memperlancar. Jadi makanya ketika hormon itu kedua-duanya itu hormon bagus, jadi maka asi akan melimpah. Iya, Gitu. terus Oke. sama ditambah suasana kan. Suasana yang psikologis yang gembira. gembira. Makanya kita mengambil tajuk asiknya Iya, menyusui, betul karena sekali. keuntungannya bisa buat bayi dan ibunya juga. Iya. Jadi nanti yang oksitosin itu kan kita bantu ya dari punggungnya, Dari kan punggung, jadi ya. antara tulang belakang itu nanti sekitarnya kita Pijat bentuk love ya. Bentuk love. memang ini ya. memang hormon cinta, jadi kita juga harus menjaga Hormon dengan cinta, dunia iya. cinta ya bulan-bulan itu. Menyentuhnya juga harus dengan cinta, apalagi kalau yang merawat merawat suaminya. Nah, ini para bapak-bapak mitra sehat PKU. Ini memang kerjanya itu kerja ibu, tapi sebenarnya bapak ini sangat mempengaruhi. Ketika bapak membuat ulah, maka oksitosin dan prolaktin tadi akan macet. Nah, nanti kita tidak bahagia, ya kan? Ketika suami kok membantu kita, wah rasanya luar biasa ya. Senang sekali Mbak Dewi karena ada dukungan ya. Nah, iya, Ada support ini, support dari suami ini sangat penting. Ya, ini penting sekali peran suami untuk memberikan support kepada ibu yang sedang menyusui untuk paling tidak membantu sedikit lah. Kalau tidak membantu ya sudah berikan masas pijatan pada ibu ya supaya lebih tenang. Harapannya apa? Si bayi tumbuh menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang sehat ya Mbak Dewi. Iya, betul sekali. Jadi begitu. Mungkin ini masih ada 5 menit lagi. Ya. Kenapa Mas? Oh sudah tidak ada pertanyaan. Oh ya sudah tidak ada pertanyaan karena memang waktunya sudah hampir 1 jam. Jadi ini kayaknya malah sudah 1 jam ini. Sudah cukup 1 jam ini. Jadi mungkin terima kasih sekali Mbak Dewi, ilmunya luar biasa. Ini akan besok bisa disambung lagi. Besok bisa disambung lagi nanti pada kesempatan yang selanjutnya ya. Ini nanti Pak sebenarnya masih banyak pertanyaan, masih banyak keluhan-keluhan ya yang terjadi di lapangan sebenarnya. Bagaimana sih kok susahnya ASI? Bagaimana kalau puting itu besar segala macam, masih banyak Mbak Dewi yang harus kita kupas sehingga kita edukasikan kepada masyarakat. Cuman karena waktu terbatas Mbak Dewi. Sayang sekali ya Mbak. Iya, sayang sekali. Oke, besok kita sambung lagi. Tim PKRS kan akan selalu hadir di Instagram seperti ini ya. Karena ini temanya adalah Pekan ASI Sedunia, maka kita akan berbicara tentang ASI. Nanti kita akan berbicara lagi tentang yang lainnya lagi, nanti tergantung dari kondisinya ya Mbak Dewi ya. Jadi kita akan mungkin besok bertanya narasumber yang lain. Permintaan dari mitra sehat kita. Permintaan dari mitra sehat mungkin akan tema apa begitu nanti bisa disampaikan ke kolom komentar itu ya. Nah, nanti akan kita
Oh ya, juga ini pesan dari Mbak Dewi. Kalau melahirkan di PKU luar biasa, nanti IMD, terus segala macam pijat oksitosin, bidannya juga sabar-sabar itu dokternya juga baik semua. akan membuat ibu menjadi lebih nyaman. Begitu ya, lebih nyaman, nanti generasinya menjadi lebih kuat dan sehat. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan ini ada yang mendapatkan giveaway menarik. Ada 2 pertanyaan menarik ya, yang akan mendapatkan giveaway ini dari PKU Bantul. Ini siapa Mas? Monggo. Menurut Mbak Dewi yang mana? Monggo. Mbak Dewi saja yang ini. Ada 2 nih. Oke. Mana? Yang ini yang Mbak Dewi ya. Oke. Ini dari Mbak Winnie Navia. Ini yang ada dianggapnya pertanyaan menarik tadi dari Mbak Winnie Navia dan Mbak Hana Sasti ya. Ini nanti akan mendapatkan giveaway dari PKU. Begitu saja untuk pertemuan nanti itu untuk ini gimana Mas? Bisa DM ke PKU. Oh nanti DM di Instagramnya nanti akan mendapatkan giveaway ya. Jangan lupa nanti dengan Ibu Bunda Winnie Navia dan Bunda Hana Sasti. Oke, Hana Sasti. Oke, nanti akan mendapatkan giveaway dari PKU. Demikian perbincangan kita kali ini, semoga bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita semua sehingga bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mendapatkan generasi yang sehat. Ya. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.